teman-teman? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami karakteristik dan struktur dalam teks prosedur, teman-teman. Teman-teman, materi ini mengapa dikatakan penting? Karena teks prosedur seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Misalnya petunjuk memasak, cara menggunakan alat, maupun langkah-langkah membuat sesuatu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita diskusi terlebih dahulu ya, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu membaca resep makanan atau petunjuk merakit barang? Pasti pernah bukan? Nah, menurut teman-teman di sini, mengapa langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan urut? Nah, tentu saja agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita di sini akan belajar tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri dan struktur dalam teks prosedur, tujuan dan langkah-langkah teks prosedur, dan unsur kebahasaan atau kata kerja dan konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur, teman-teman. Oke, selanjutnya pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai secara benar dan sistematis, teman-teman. Dengan kata lain ya, teman-teman, teks prosedur berfungsi sebagai paduan agar seseorang dapat melakukan suatu kegiatan dengan tepat, teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada fungsi dari teks prosedur, teman-teman. Teks prosedur memberikan petunjuk atau arahan. Melalui teks prosedur ini, pembaca dapat memahami cara melakukan suatu kegiatan secara urut, secara runtut dan benar, teman-teman. Seperti membuat makanan, membuat kerajinan, atau menggunakan alat tertentu, teman-teman. Ketika teman-teman membeli alat, pasti kalian melihat dulu tata caranya, bukan? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri teks prosedur, teman-teman. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Oke, yang kedua, menggunakan kata penghubung urutan seperti ketika contohnya seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Yang ketiga, menggunakan keterangan alat, waktu, atau cara. Nah, pasti jelas ada keterangan alat, di situ alatnya apa saja, waktunya gimana. Ketika kita merebus air pasti ada waktunya, bukan, teman-teman? Lalu ada cara, caranya juga, teman-teman. Yang keempat ada bertujuan memberikan panduan atau petunjuk. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis teks prosedur, teman-teman. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, contohnya seperti cara menyalakan televisi, cara menyalakan laptop, cara menyalakan handphone. Nah, pasti kalian sudah tahu, bukan? Nah, itu merupakan prosedur sederhana yang pernah kita temui, yang sudah kita sering temui, gitu, teman-teman. Lalu ada prosedur kompleks, misalnya membuat kue, membuat makanan, membuat teh, membuat minuman, dan seperti itu, teman-teman. Dan prosedur protokol. Nah, di sini ada gabungan langkah yang bisa diubah urutannya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Nah, di sini tujuannya apa yang ingin kalian capai. Nah, yang kedua ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini yaitu berisi tahapan kegiatan, tahapan melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini kesimpulannya, kesimpulan atau penutupnya, gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu
pada teks prosedur ada kalimat perintah, kata kerja aksi seperti rebus, aduk, tekan, tuang. Nah, lalu ada kata penghubung seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu. Nah, dan ada juga keterangan waktu atau cara seperti selama 5 menit, secara bertahap, ya seperti itulah teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh yang kakak buat. Ada cara membuat teh manis, pasti kalian udah pernah kan? Nah, ini ada bahannya sudah terstruktur dan ada juga langkah-langkahnya sudah runtut teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita membuat teks prosedur, ketika kita membuat susunan urutan, pasti teman-teman menemukan kesalahan umum. Nah, itu pasti ada teman-teman, seperti langkah yang tidak berurutan. Nah, itu bentuk kesalahan teman-teman. Di sini teks prosedur itu sudah dibuat secara runtut teman-teman. Makanya kalau kalian membuat teks prosedur, kalian harus mengerti dulu. Kalian harus mempraktekkan, kalian harus mencoba terlebih dahulu sebelum kalian membuat teks prosedur ya teman-teman. Nah, kalian ketika membaca teks prosedur pasti isinya sudah mengerti ya teman-teman. Langkahnya sudah ada, bahannya itu apa saja, itu sudah pasti ada. Nah, tidak menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah di sini seperti tadi. Contohnya pada tadi, setelah itu rebus air 5 menit, kemudian tuang pada gelas. Nah, seperti itu termasuk kalimat perintah teman-teman. Makanya ketika kita membuat teks prosedur pasti ada kalimat perintahnya. Oke. Dan di sini tidak mencantumkan tujuan dengan jelas. Ketika kita membuat teks prosedur, ketika membaca teks prosedur, pasti di situ sudah jelas apa tujuan mereka membuat teks prosedur, itu sudah jelas. Ketika memasak mie, ya di situ ada bahan-bahannya mie, bahan-bahannya bumbu, lalu ada langkah-langkahnya seperti rebus air, lalu tuangkan mie. Nah, itu sudah pasti teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulannya di sini, tes prosedur adalah tes yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara sistematis, teman-teman. Nah, dengan memahami struktur, ciri-ciri, lalu kaidah kebahasaan, kita dapat menyusun teks prosedur dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, selanjutnya. Di sini ada kuis. Oke, ayo Kak. Nah, berikut ini kita bahas bareng-bareng. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri khas bahasa dalam teks prosedur adalah yang mana? Oke, betul. Jawabannya yang B ya. Menggunakan kata kerja aksi dan kalimat perintah teman-teman. Itu sudah pasti. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kedua, bagian mana? Bagian awal dalam struktur teks prosedur biasanya berisi apa? Oke, tujuan kegiatan teman-teman. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Kalimat berikut yang termasuk kalimat dalam teks prosedur adalah apa? Nah, foto kertas berbentuk segitiga sama sisi, itu sudah pasti teman-teman. Kalimat dalam teks prosedur. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah habis ya teman-teman. Dengan presentasi saya tadi, semoga kalian bisa memahami apa yang kakak sampaikan, memahami dengan baik, mengerti apa itu teks prosedur, begitulah ya teman-teman. Oke, dengan presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik dan struktur teks prosedur, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Oke, terima kasih atas